Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa semuanya? Sahabat Islam dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama kita di Kajian Islami. Kali ini kita akan membahas mengenai kisah Nabi Nuh alaihi salam. Selamat menyimak dan semoga menghibur dan bermanfaat, oke? Yuk. Dahulu ada beberapa orang saleh bernama Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uq, dan Nasr yang dicintai oleh masyarakat. Ketika mereka wafat, maka masyarakat merasa sedih karena kehilangan mereka. Saat itulah setan memanfaatkan kesedihan itu dengan membisikkan mereka agar membuatkan patung-patung dengan nama-nama mereka untuk mengenang mereka. Akhirnya, masyarakat pun melakukannya. Waktu pun berlalu, namun patung-patung itu belum disembah sampai mereka yang membuat patung-patung itu meninggal. Dan datanglah anak cucu mereka yang kemudian disesatkan oleh setan. Setan menjadikan mereka menganggap bahwa patung-patung itu adalah sesembahan mereka. Mereka pun menyembah patung-patung itu, dan mulai saat itu tersebarlah kesyirikan di tengah-tengah mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat seorang laki-laki di kalangan mereka sebagai nabi dan rasulnya, yaitu Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya di antara sekian makhluknya. Dia mewahyukan kepadanya agar mengajak kaumnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selainnya. Mulailah Nabi Nuh alaihi salam berdakwah. Beliau berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Sesungguhnya, kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar atau kiamat." Surat Al-A'raf ayat 59. Maka di antara kaumnya ada yang mengikuti ajakannya. Mereka terdiri dari kaum fakir dan duafa atau lemah. Adapun orang-orang kaya dan kuat, maka mereka menolak dakwahnya. Sebagaimana istrinya dan salah satu anaknya juga menolak dakwahnya. Mereka yang menolak dakwahnya menentangnya dan berkata kepadanya, "Kami tidak melihat kamu, melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja. Dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta." Surat Hud ayat 27. Nabi Nuh alaihissalam tidak berputus asa terhadap sikap kaumnya yang menolak dakwahnya. Ia terus mengajak mereka di malam dan siang hari, menasihati mereka secara rahasia dan terang-terangan, menjelaskan kepada mereka dengan lembut hakikat dakwah yang dibawanya. Tetapi mereka tetap saja kafir kepadanya, tetap saja sombong dan melampaui batas, dan terus membantah Nabi Nuh alaihissalam. Dan keadaan itu berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Mereka juga menyakitinya, menghinanya, dan memerangi dakwahnya. Pernah suatu ketika, sebagian orang-orang kaya mendatangi Nabi Nuh alaihissalam dan meminta kepadanya untuk mengusir orang-orang fakir yang beriman kepadanya, agar orang-orang kaya ridho dan mau duduk bersamanya sehingga bisa beriman kepadanya. Namun, Nabi Nuh alaihissalam menjawab, "Wahai kaumku, aku tidak meminta harta benda kepada kalian semua, kepada kamu sebagai upah bagi seruanku. Upahku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Akan tetapi, aku memandangmu sebagai suatu kaum yang tidak mengetahui." Dan Nuh berkata, "Wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Maka, tidakkah kamu mengambil pelajaran?" Surat Hud ayat 29 sampai ayat 30. Maka kaumnya pun marah dan menuduhnya telah sesat, dan mereka berkata, "Sesungguhnya kami melihatmu berada dalam kesesatan yang nyata." Surat Al-A'raf ayat 60. Nuh balik menjawab, "Wahai kaumku, tidak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku. Aku memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui." Surat Al-A'raf ayat 61 sampai ayat 62. Nabi Nuh alaihissalam tetap bersabar mendakwahi kaumnya. Hari demi hari dilaluinya, bulan demi bulan dilaluinya, dan tahun demi tahun dilaluinya. Tetapi yang mau mengikuti seruannya hanya beberapa orang saja. Bahkan ketika Nuh mendatangi sebagian mereka, mengajak mereka agar menyembah Allah dan beriman kepadanya, mereka taruh anak jarinya ke telinga mereka agar tidak mendengar kata-kata beliau. Dan ketika beliau pergi kepada yang lain, sambil menyebutkan kepada mereka nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada mereka, serta menceritakan tentang penghisaban pada hari kiamat, mereka taruh baju mereka di wajah mereka agar tidak melihat beliau.
Dan hal ini berlangsung terus hingga akhirnya orang-orang kafir berkata kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Wahai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Surat Hud ayat 32. Dan Nabi Nuh pun menjawab, "Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri. Dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepada kamu, sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu. Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanya lah kamu dikembalikan." Surat Hud ayat 33 sampai ayat 34. Maka Nabi Nuh pun bersedih karena kaumnya tidak mau memenuhi ajakannya, bahkan sampai meminta agar disegerakan azab untuk mereka. Meskipun begitu, Nabi Nuh alaihissalam tidak berputus asa. Dia tetap berharap kiranya ada di antara mereka yang mau beriman. Hari demi hari berganti, bulan demi bulan berganti, dan tahun pun berganti dengan tahun berikutnya. Tetapi ajakan beliau tidak membawa hasil. Beliau berdakwah kepada kaumnya dalam waktu yang cukup lama, yaitu 950 tahun, sebagaimana yang difirmankan Allah, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun." Surat Al-Ankabut ayat 14. Namun sedikit sekali yang mau beriman kepadanya, hingga akhirnya beliau mengadu kepada Allah, seperti yang disebutkan dalam surat Nuh, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyuruh mereka agar Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupi bajunya, dan mereka tetap di atas sikapnya dan menyombongkan diri dengan sangat. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku suruh mereka dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan untukmu sungai-sungai." Surat Nuh ayat 5-12. Nabi Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu ditinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Surat Nuh ayat 26 sampai ayat 27. Maka Allah memperkenankan doanya dan membinasakan semua manusia yang ada di muka bumi, dari kalangan orang-orang kafir hingga anaknya Nuh sendiri, yang memisahkan diri dari ayahnya dan bergabung dengan kaumnya dalam kekafiran. Sebelum datang azab berupa banjir besar, Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat bahtera besar 3 lantai dengan panjang 200 meter. Nuh bersama para pengikutnya yang beriman membuat perahu besar di sebuah gurun. Aksi Nabi Nuh tersebut menjadi bahan olok-olokan kaumnya. Hingga suatu hari, badai itu datang. Hujan deras disertai badai menerjang seluruh daerah tempat kaum Nabi Nuh berada. Dengan cepat, Nabi Nuh dan pengikutnya serta hewan ternak dan 7 bahan pokok sebagai perbekalan dibawa ke kapal yang sudah dibuat. Nabi Nuh menunggu anaknya yang berharap bisa naik ke kapalnya. Nabi Nuh memanggil-manggil anaknya hingga 3 kali. Namun anaknya lebih memilih mengungsi ke gunung yang dianggapnya bisa menyelamatkan dari banjir. Anaknya itu mengatakan seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Surat Hud ayat 43. Mengenai lama masa banjir di bumi ini, ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat banjir itu menggenang di atas bumi selama 6 bulan. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa banjir itu menggenangi bumi selama 150 hari atau sekitar 5 bulan. Setelah hampir 6 bulan, perahu Nabi Nuh berlabuh tepat pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 dari bulan Muharram. Kemudian berpuasalah Nabi Nuh di hari itu sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Nabi Nuh juga memerintahkan semua penumpang untuk ikut menunaikan puasa sebagai tanda syukur atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hewan semua juga ikut melakukan puasa. Ensiklopedia Islam,
Salam Islami, semoga bermanfaat dan menghibur, dan juga menambah hasanah tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.